Pelan-pelan. Saya Siapa menerangkan bahwa kalian benar-benar siapa yang menuhankan Nabi bahwa Muhammad? Muhammad adalah sudah meninggal dunia dan kalian para pengikut. Dah cukup, kamu tidak berdata. Silakan kamu dengarkan Bang Zuma, kamu duduk bahas di Ya. situ. Silakan Bang Jadi Zuma. tidak ada umat Islam yang menuhankan Nabi Muhammad. Kalau umat Islam taat kepada Nabi Muhammad, lantas Anda katakan itu adalah menuhankan, berarti kamu menuhankan Paulus. Karena apa yang kau lakukan hari ini semua karena mentaati Paulus. Berarti Tuhanmu Paulus. Kau katakan Nabi Muhammad di kuburan, Paulus di mana rupanya? Kalau kau katakan Yesus terangkat ke langit, Nabi Isa kami juga terangkat ke langit. Oke? Sekarang penderitaanmu Saya adalah mau tanya kepada Bang Juma, itu Paulus itu nabi atau manusia atau guru? Saya mau sama tanya. seperti saya, dia adalah manusia. Nah, kenapa Anda bilang dia Tuhan? Karena kau menuduh kami menuhankan Nabi Muhammad. Kalian kan masih mengikuti dia sampai Kamu juga sekarang. mengikuti Paulus. Nggak ada kami mengikuti Paulus. Lalu yang mengajarkan kamu menyembah Yesus siapa? Ya Tuhan Yesus sendiri. Yang mengajarkan kau menjadi Kristen siapa? Tuhan Yesus karena ada ajaran. Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Ya coba buka dulu Bible kamu, coba. Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Di mana? Iya, coba buka dulu. Justru Yesus melarang muridnya untuk melemparkan barang yang kudus dan mutiara kepada Kristen. Ya, mana datanya? Buka dulu, buka. Matius 7 nomor 6. Ya, buka. Dan Udah jelas di situ. Jangan hanya kamu memberikan. sepotong-sepotong aja, Jangan baca kamu ayatnya. memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Yesus melarang muridnya orang Yahudi mengajarkan ajarannya kepada orang aliteng. Ayo. Itu kan hanya sebagai contoh. Contoh apa? Nah, begini, Bang Zuma sebagai guru sekarang, yang di Komal ini atau murid-muridmu semua, kamu ajarkan itu hanya perumpamaan. Makanya jangan sepotong-sepotong baca ayatnya. Baca. Ini jelas sekali Yesus melarang muridnya melemparkan kemudian ajarannya kepada aliteng. Tak boleh. Nah, sedangkan kamu menjadi aliteng dari Paulus, berarti kau menuhankan Paulus. Siapa yang mengajarkan kamu makan babi? Catat dulu, tanya dulu. Paulus itu adalah Siapa yang mengajarkan kamu makan babi? Itu dulu. Paulus itu adalah Siapa guru, yang mengajarkan bukan kamu nabi. makan babi? Itu dulu. Nggak ada yang nggak ada yang mengajarkan. Paulus itu yang mengajarkan kau makan babi. Kolose 2 nomor 16. Jangan lagi kau mau diperhambat, jangan lagi kau mau diatur tentang makanan. Semuanya halal, tidak ada lagi boleh haram bagimu. Tak boleh. Kan itu Semuanya halal. Babi itu kan halal. Nah, Kalian aja itu yang melarang. ngajarin siapa? Bahwa Paulus adalah dikiranya enak itu babi, padahal enak. Berarti kau ini hamba Paulus, kau menuhankan Paulus berarti. Menuhankan sama mengikuti sama dengan kalian, sama dengan Muhammad. Ya. Masuk generasi. Itu kan ajaran si Paulus. Dia menerangkan karena dia berarti guru. kau menuhankan Paulus. Enggak, bukan Tuhan itu si Kamu Paulus. kau mengikuti ajaran Paulus, berarti kau menuhankan Paulus. Menuhankan kok. Iya. Menuhankan Paulus. Dia itu kan Masalah generasi. Kau mengikuti semua instruksi Paulus. Contoh, di dalam Galatia 5. Jangan kau menyunatkan dirimu. Barang siapa menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Siapa yang kau ikuti tidak bersunat? Paulus. Berarti kau menuhankan Paulus. Ketepak. Saya mau tanya dulu. Ketepak. Saya mau tanya dulu. Bang Zuma itu disunat nggak? Saya disunat. Berarti kamu mengikuti Paulus juga kalau Oh disunat? enggak dong. Saya bukan pengikut Kristen. Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan salah satu fitrah itu adalah sunat. Nabiku yang mengajarkan. Saya mengikuti nabiku. Ayo, Berarti saya mengikuti nabiku. Kalau Bang Zuma disunat, Sekarang berarti yang kamu melarang mengikuti bersunat siapa? Paulus. Yang melarang. Paulus itu melarang bersunat. Nabiku memerintahkan bersunat. Paulus melarang. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya.
Siapa yang melarang itu? Paulus. Siapa yang mengajarkan kamu tidak bersunat? Paulus. Kau yang menuhankan Paulus. Oke Bang Zuma. Apa? Bang Zuma. Apa? Aku mau tanya ini Bang ya. Kita ini Tunggu dulu. Kau dengar betul dulu. menuhankan Paulus? Dengar dulu Bang. Betul Kita kau bukan- menuhankan Paulus? Dengar dulu. Ketepak, ketepak, Enggak, pak, kami enggak menuhankan Paulus. Dia itu adalah guru. Hei, Mas Orang generasi. Dia itu adalah guru, bukan Ya Tuhan. guru lo, gurumu. Sama Guru dengan lo. sama dengan kamu mau kuliah, mau sekolah, mau SMK, mau SMP. Gurumu mengajarin kamu. Ketahuan. Apa yang lo, diajarkan ketahuan. gurumu itu kamu terangkan juga kepada semua orang. Tapi itu bukan Tuhanmu Tuhan, itu adalah guru. Paulus. Guru Tuhanmu sama Tuhan Paulus. beda Bang Zuma. Yang mengajarkan kamu makan babi dan tidak bersunat adalah gurumu Paulus. Yang kau taati Paulus, yang mengajarkan kamu Paulus, yang kamu ikuti Kristen Paulus, maka Pauluslah Tuhan lo. Tapi kenapa daging babi enak Bang Zuma? Tapi Paulus memang mengatakan di dalam suratnya, akulah yang menjadi bapakmu. Apa bapak itu? Tuhan. Dia katakan bahwa akulah yang menjadi bapakmu. Artinya Paulus ini mengajarkan bahwasanya akulah yang menjadi Tuhanmu. 1 Korintus 4 nomor 15. Gimana baca dulu, buka dulu kameramu. Oke. Jangan kamu baca-baca aja ayatnya Oke, kamu. sekalipun sepotong-sepotong aja. kamu mempunyai beribu-ribu pendiri dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah Paulus yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Bible yang kuberitakan kepadamu. Seh. Artinya baca. Pak. Sama dengan isi Al-Quran kalian itu kan ada bacaan Arabnya, Apa? ada bacaan bahasa Indonesianya, ada Paulus bacaan mengajarkan artinya. akulah yang menjadi Makanya bapakmu. kau jangan sesatkan orang-orang Yesus yang ada di mengatakan, Komal Bayang di jangan Komal kamu menyebut bapak. Jangan kau menyebut Enggak. bapak siapapun di atas muka bumi ini. Matius 23 nomor 9. Apa kata Semua Yesus? orang nggak Janganlah percaya kamu bahwa apa yang kamu menyebut sampaikan karena kamu siapapun. menyesatkan. Janganlah kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini. Karena hanya ada satu bapakmu, yaitu dia yang di surga. Tapi Paulus mengajak pengikutnya, Aliteng, sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai bapak. Karena akulah dalam Kristus telah menjadi bapakmu. Siapa Tuhanmu? Namanya siapa? Bapak Paulus. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau Nggak ada melakukan itu. keinginan bapakmu. Iblis, dan kau mau melakukan keinginan bapakmu. Bapakmu menginginkan kamu jangan bersunat. Kamu ikuti. Bapakmu menginginkan hapuskan Taurat. Kamu ikuti. Bapakmu Doktrin-doktrin mengajarkan kamu itu nggak tinggalkan masuk sama kudus. saya. Tinggalkan hari Sabat. Kau ikuti. Bapakmu mengajarkan halalkan babi. Kau ikuti. Bapakmu mengajarkan menyembah anak Maria. Kau ikuti. Semua yang diperintahkan bapakmu Paulus kau ikuti. Iblislah yang menjadi bapakmu. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat alias iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak. Paulus berkata dalam suratnya 1 Korintus 11 nomor 1. Aku adalah Kristus. Ketepak. Kalian para muslim ini masih mengikuti Muhammad yang sudah meninggal. Bangunkan dulu. Bangunkan dulu. Muhammad yang ada di kuburan. Kami mengikuti Nabi Muhammad untuk menyembah kepada Allah. Kamu menyembah kepada Paulus. Kau ikuti Paulus. Ajaran Paulus. Apa yang diajarkan oleh Paulus kamu ikuti. Kau jadikan Paulus sebagai junjungan, tapi kau sembunyikan identitasnya. Seakan-akan kau itu menyembah kepada Yesus, padahal sebenarnya yang kau sembah itu adalah Bapa Iblis. Akulah yang menjadi bapakmu. Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Kata Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Ternyata Paulus menggantikan Bapa dan Yesus satu itu adalah Paulus. Ketepak, ketepuk, ketepak, pak, ketepak. Itu fakta, itu real. Itu fakta. Maka hari ini Anda ke gereja karena mengikuti instruksi siapa? Paulus. Anda makan babi karena siapa yang Anda ikuti? Paulus. Anda kemudian tidak bersunat, siapa yang Anda ikuti? Paulus.
Anda percaya kepada kebangkitan? Ulus. Anda percaya kepada penyaliban? Ulus. Anda percaya Yesus dikutuk di atas tiang salib? Ulus. Ulus. Anda percaya hukum Taurat itu tidak berguna lagi? Ulus. Semua yang Anda lakukan itu adalah karena Om Ulus. Om Uluslah yang mengajarkan kamu menjadi aliteng. Oke? Di dalam suratnya Galatia 3 nomor 27, kamu semua yang sudah dibaptis dalam Kristus telah memakai Kristus. Paulus melantik pengikutnya aliteng adalah sebagai alitus. Jadi Kristen semuanya ini adalah alitus. Iyalah dalam nama Kristus lah kalau dibaptis. Emang dalam nama bukan siapa? dalam nama Kristus, bukan. Galatia. Dalam nama siapa? Emang dalam nama Zuma? Bukan. Emang Tidak dalam dikatakan kemudian. Dengar, kamu tidak dikatakan kemudian sebagai dalam nama Kristus. Enggak, kamu keliru. Paulus dia mengatakan bahwa di dalam Galatia 3:27, Paulus mengajarkan, kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah memakai Kristus. Anda bukan Kristus, memakai Kristus, berarti Kristus palsu. Anda bukan TNI, memakai atribut TNI, berarti TNI palsu. Anda bukan Polri, Anda menggunakan atribut Polri, berarti Polri palsu. Anda menggunakan atribut dokter, sementara Anda bukan dokter, berarti Anda dokter gadungan. Iya. Anda bukan Kristus, Dengar memakai dulu, Kristus, itu berarti artinya, Anda adalah itu artinya Bang Zuma. Kristus. Contoh palsu. Contoh Bang Zuma mau dibaptis sementara Bang Zuma jadi Islam. Enggak mungkin lah, itu kan palsu. Itu artinya yang makanya memiliki gelar itu hanya Yesus. Artinya yang mendapatkan gelar Kristus itu hanya Yesus. Yang mendapatkan gelar Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya Nabi Muhammad. Ketika kemudian ada umat Islam yang menggelari dirinya sebagai Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia adalah palsu. Begitu juga kalau ada Kristen yang disebut Kristus, maka dia adalah Kristus palsu. Sementara Paulus, pendiri agamamu, melantik semua pengikutnya menjadi Kristus. Dalilnya Galatia 3 nomor 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah memakai Kristus. Memakai apa Kristus? Makanya namamu adalah kita dulu kembali adalah Galatia 3 ayat umat 3, Kristen. Apa itu 27. Kristen? Kristen itu pengikut Kristus. Kalian memakai Kristus. Dibaptis dalam Kalian Kristus itu palsu. telah mengenakan Kristus. Palsu. Yang artinya mereka mengidentifikasi diri sepenuhnya dengan kematian, kebangkitan dan hidup barunya. Mengenakan dia sebagai pakaian kebenaran dan identitas baru di dalam dia. Anda kalau melihat duniawi seperti Yahudi dan Yunani, hamba dan Anda kalau melihat karena semuanya Kristen itu dalam Kristus. Kristen itu disebut pula sebagai Kristus. Jangan kamu menyesatkan Bang Zuma. Enggak percaya dengan doktrin-doktrinmu yang menyesatkan itu. Gak masuk sama kami itu. Paham? Iya, karena kau tidak berakal. Di situ sangat jelas. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Orang-orang Kristen tidak lagi disebut hamba, tapi disebut anak. Berarti bukan cuman Yesus yang anak, tetapi Kristen juga anak. Dengan kata lain, Anda menyetarakan diri Anda dengan Yesus yang adalah Tuhan Anda itu sendiri. Apakah itu adalah sebuah kebenaran ketika kita setara dengan Tuhan kita? Jelas itu adalah kesesatan. Kamu oleh Paulus disetarakan dengan Yesus. Kalau kamu disebut sebagai anak sulung, kata Paulus, Yesus juga adalah anak sulung. Sedangkan Kristen juga disebut sebagai anak sulung. Yang mana yang betul? Anda yang anak sulung atau atau Paulus yang anak sulung? Mana yang betul? Terserah mula mana yang kamu suka aja. Oh, nggak bisa begitu dong. Tidak boleh begitu. Harus kamu katakan bahwasanya betul yang kau katakan Bang Suma. Kami memang adalah anak sulung. Nah, kalau kamu anak sulung, berarti kamu juga adalah Kristus. Kita lihat di dalam Kolose 1:15. Yesus adalah gambar Theos yang tidak kelihatan. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Yang sulung dari utama yang diciptakan. Yakobus 1:18, Paulus mendoktrin atas kehendaknya sendiri. Dia telah menjadikan Kristen oleh firman kebenaran, supaya kita Kristen pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Berarti
menurut Paulus, Anda dan Yesus itu sama-sama adalah yang sulung dari ciptaannya. Berarti Anda setara dengan Yesus, Anda selevel dengan Yesus. Dan Galatia 3:27 memang betul, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus, setara. Kamu bukan lagi anak-anak, kamu bukan lagi hamba Tuhan, tapi kamu adalah anak Tuhan, setara Yesus. Adalah hal gila kalau ada manusia setara dengan Tuhannya sendiri. Bang Zuma emang secara fisik atau secara kasat mata emang bisa lihat Tuhan? Lah, kenapa kau tanya saya? Tuhanmu itu bisa dilihat, bahkan bisa dibunuh. Tuhan kami itu, Tuhan Yesus kami itu dia datang di dunia itu sebagai Bisa dibunuh. Paham kau? Bisa dibunuh. Dia kan menebus dosa manusia. Bisa dibunuh enggak? Tuhanmu bisa dibunuh enggak? Ya, Tuhanmu bisa itulah dibunuh. Pengorbanan dia itulah. Saya pengorbanan ulang dia. pertanyaan saya. Tuhanmu bisa dibunuh? Nah, dia kan melakukan pengorbanan. Sekali lagi, Tuhanmu bisa dibunuh. Tuhanmu bisa dibunuh. Itu kan hanya gambaran sebenarnya. Itu kan hanya gambaran. Saya ulang lagi, Tuhanmu bisa dibunuh. Nah, walaupun dia ngoceh sendiri teman-teman. Contohnya dia disiksa. Dia kan menebus dosamu, Bang Zuma. Supaya kamu itu masuk surga. Makanya kamu mengikuti agama Kristen, biar kamu paham hidup yang kekal. Ya, jangan kamu menyesatkan saja ajaranmu Mutiara tidak bisa sampai ke mereka. Barang Kudus tidak bisa sampai. Saya ulang lagi pertanyaannya. Kristen itu, Bang Zuma, Tuhanmu bisa dibunuh? Sejahtera. Beda dengan Tuhanmu bisa dibunuh? Yang suka menghujat. Barang mutiara nggak bisa masuk ke mereka memang. Mengatakan barang suci tidak bisa masuk ke kamu memang. Tidak ada. Makanya Yesus, jangan kau melemparkan barang kudus kepada anjing. Jangan kau melemparkan mutiara kepada babi, sebab dia akan menginjak-injaknya. Saya ulang. Apakah betul Tuhan bisa dibunuh? Ya, kau injak-injak, percuma kau diajarkan, kau injak-injak ajaran para nabi. Tuhan sudah mengatakan tak ada Tuhan selain aku. Kau injak-injak dalil itu, lalu kau katakan Tuhan itu pernah jadi manusia. Dosamu itu banyak loh, Bang Zuma. Malah ngaco. Masuk surga kalau kamu mengikuti Tuhan malah Yesus. Ngaco kemana-mana. Tuhan Yesus itu adalah kau Bapa. koyak-koyak mutiara. Memang Allah. betul. Beruntunglah kemudian Yesus tidak memberikan ajarannya kepada kalian. Beruntung sekali. Kenapa? Karena betul kau pijak-pijak mutiara itu kalau kamu dikasih. Kau pijak-pijak mutiara itu. Kau katakan Tuhan turun ke bumi dibunuh manusia. Itu penghinaan yang sangat dahsyat kepada pencipta. Kau pijak-pijak, makanya Yesus mengatakan jangan kau lemparkan mutiara. Jangan kau berikan kemudian barang kudus. Kepada siapa? Anjing dan babi. Daripada kalian menambah-nambahkan huruf Allah disebut Allah, sementara dalam bahasa Allah ada dengar ya Allah, ya Allah, padahal tulisan Allah. Kok bisa sudah ada ilmu, cara kalian sudah nggak ada ilmu Tuhan kalian itu ya, ngotot lagi. Ada ilmu ngotot lagi. Ya Allah, ya Allah. Memanglah betul mutiara tidak sampai kepada kalian, barang kudus tidak sampai kepada kalian. Karena kalau sampai mutiara itu kalian pijak-pijak, mutiara itu kalian injak-injak. Tuhan yang maha suci kau pijak, kau bilang Tuhan turun ke bumi dibunuh oleh manusia. Itulah kalian. Bersyukur Yesus tidak mengajarkan kepada kalian mutiara dan juga barang yang kudus. Bersyukur. Sehingga yang kau pelintir, yang kau imani adalah ajaran Tuhanmu. Yang dikatakan oleh Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kau mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Halilintar. Untuk penonton, jangan lupa di Bang Zuma. Di Bang Zuma. Udah mulai nangis kau kan. Oke teman-teman, silakan dilanjut. Saya sarapan dulu sejenak. Silakan.